Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Mas Mustafa yang telah membacakan selawatnya. Mudah-mudahan kita taat tinggal syafaat dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa salam kepada pembina kita, guru kita yaitu Bapak Kiai Haji Ali Mustafa Al-SMA dan juga Ustaz Dr. Sudiarto, guru saya dari SMP. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita dengarkan tausiah dari guru kita atau dari pembina kita dengarkan dari guru kita yaitu dari Pak Ustaz Sadani Hasim, kepadanya dipersilakan dengan hormat wa ilahi wa yatafadhal sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yaumal qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kita muliakan bersama guru kita yaitu Romo Kiai Ali Mustafa Mada'allahu bilumi fitini wa dunya wal akhirah. Yang kita muliakan guru kita Bapak Dr. Sugiharto. Ini update terus sama saya di Facebook. Mudah-mudahan mereka berdua senantiasa dipanjangkan umurnya Allah. Barokah ilmunya untuk kita bersama, manfaat untuk muslimin muslimat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aku kesini tuh niatnya ngaji. Lah kok ditodong suruh ngisi, ini repot ini. Yes, tapi nggak apa-apa. Ya podo Pak. Yang jelas saya niat dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat nawaitu thalabul ilmi lillahi ta'ala. Mudah-mudahan nanti juga saya dapat ilmunya. Amin. Terkait dengan niat, ini hati-hati. Terkadang amal perbuatan kita itu kan sebagaimana yang disampaikan guru-guru kita dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung niatnya. Dan kita kesini tuh niatnya apa? Kalau niatnya thalabul ilmi ya insya Allah dapat thalabul. Masya Allah Pak, sampai-sampai yang cepat gampang dapat surga ya. Bisa dia. Karena orang yang mencari ilmu itu sama Allah dimudahkan untuk menuju surga. Nah yang guru-gurunya belum tentu. Jadi yang cari ilmu ini, maka saya niat kemana aja niat mencari ilmu agar mudah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan hal ini, kita ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sungguh sangat menggembirakan kita bersama. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bersabda, "Abshiru ma'asyiral muslimin." Bergembiralah wahai para kaum muslimin. Kita ini termasuk insya Allah termasuk dapat berita gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa suruh gembira? Rasulullah SAW menyampaikan, Inna rabbakum fataha baban min abwabis sama. Sesungguhnya Allah, Tuhan kalian semuanya itu membuka pintu dari beberapa pintu di langit. Seraya yubahi bikumul malaikah. Allah itu menyanjung kita. Yubahi itu apa ya? Mengunggulkan kita, Pak. Memuji kita, mengunggulkan kita di antara para malaikat di sana. Wa yaqulu seraya berfirman, Inna ibadi qad qadaw faridatan wa yantadiruna ukhra.
sesungguhnya hamba-hambaku yang berkumpul ini telah melaksanakan satu kebaikan, satu ibadah fardu, satu kebaikan, satu ibadah yang telah diselesaikan. Kemudian wayan taziruna ukhra, dan menunggu ibadah yang selanjutnya. Maka kita niatkan ke sini ini menunggu setelah tadi sholat isya ya. Habis sholat isya kita niat kemari, daripada ngomongin orang ya, ngobrol yang gak jelas, datang ke sini mencari ilmu sambil menunggu waktu subuh. Makanya kalau kita sahur ya, makanya kalau kita nonton bola itu Pak, niati dengan baik. Saya nonton bola itu menunggu waktu subuh gitu. Jadi dapat pahalanya. Jadi orang-orang yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat itu orang-orang yang seperti kita ini. Orang-orang muslimin, orang-orang muslim yang mana telah melaksanakan satu ibadah yang baik, satu ibadah fardu menuju ibadah yang selanjutnya. Maka kalau kita ini Pak, mohon maaf, ini sering kita lupa ya. Habis sholat maghrib, ini kita niatkan ya Allah, alhamdulillah saya sudah sholat maghrib. Sambil nunggu isya, ngopi dulu ah. Nah, itu kan berpahala Pak. Sambil nunggu itu masya Allah. Berarti kalau kita dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, betapa mulianya kita Pak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga keislaman dan keimanan kita. Amin. Yang kedua Bapak, ini terkait dengan niat aja dulu ya. Niat dulu, masya Allah. Tapi yang perlu diperhatikan bahwasanya seorang mukmin itu di dalam dua kebaikan. Satu kebaikan telah menunaikan ibadah pertama, menunggu ibadah selanjutnya. Tetapi juga jangan salah, kita ini juga harus khawatir, merasa mempunyai ketakutan. Apakah ibadah yang kita lakukan ini sudah diterima oleh Allah atau belum? Dan apakah selanjutnya kita itu mampu untuk melaksanakan ibadah lagi? Maka dari itu niat ini yang paling penting. Maka kesini tadi niatnya apa? Yuk diperbarui. Kita niat duduk di sini untuk mencari ilmu Allah karena Allah semata, bukan karena apa-apa. Terkadang kan ada ya Pak, cari ilmu itu karena dilihat kiainya. Sepotong sing ceramah, dia agak jadi. Jadi begitu lihat kiainya, begitu lihat ustadznya, batal. Karena apa? Niatnya tidak sesuai. Saya niat kemari, alhamdulillah saya diajar sama saudara saya serta ibu. Saya juga ngajak saudara saya juga, Bapak Ili. Banyak saudara-saudara di sini Pak Ili. Ya, kita ajak kemari, yuk Bang, kita cari ilmu ya, kita nunggu ibadah yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan dapat ilmu. Akan niat, hati-hati. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita yang telah lalu senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya itu yang kita banggakan. Rahmat dan ridho Allah yang kita banggakan. Kalau hanya amal kita Pak nggak mampu, nggak cukup. Amal kita itu nggak cukup. Wis banyak mana sampai baca Qur'annya sampai ngerasani? Aku tanya dulu nanti. Banyak mana baca Quran ini hari sama baca WA? Jujur. Kayak jujur. Banyak mana kita wiridan hari ini sama ngerasain? Banyak kita bersyukur pada Allah sama ngeluh pada Allah. Masya Allah. Nah kalau gini kok pengen masuk surga? Nah, makanya saya masih ingat pejangan kiai saya. Allahumma anta rabbi wa ridhoka matlubi. Setiap mau menjalankan sesuatu, ya Allah, Engkau ini adalah Tuhanku. Engkaulah yang membimbing aku, Engkau yang menciptakan aku, Engkau yang mencukupi aku. Maka ridhomu yang selalu aku harap. Yuk kita dengarkan langsung saja menuju kepada acara inti. Kan ada Pak Kiai jadi nervous, saya bingung jadi ngomong gitu aja. Satu hadis ini kita pegang bahwa kita semuanya ini selalu dibanggakan oleh Allah. Yubahi bikumul malaikat. Allah membanggakan kita di hadapan para malaikat. Kenapa? Karena kita itu qadau
faridatan wa yantadiruna ukhra, telah melaksanakan satu fardu dan menunggu fardu yang lainnya. Jangan salah ini, jangan lupa. Jadi kalau subuh, habis sholat subuh berangkat kerja, ya Allah saya berangkat kerja nyari ma'isyah karena Allah sambil menunggu ibadah zuhur pun selesai dulu, demikian sampai selanjutnya insya Allah. Dengan demikian kita termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang sabar, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadana wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan kasihan kepada guru kita Bapak Ustaz Saleh Hasim. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita dengarkan tausiah yang kedua, yaitu dari guru kita, dari Bapak Kiai Ali Mustafa Al-Syekhan. Kepadanya dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Al-Mukarramun yang sama kita muliakan, guru kita yang baru saja menyampaikan, mengingatkan kita untuk segala kebaikan. Al-Mukarram Kiai Haji Sa'adani Hashim, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau. Amin. Allah berikan keberkahan kepada beliau. Amin. Juga seluruh asatidzah yang hadir, mudah-mudahan guru-guru kita semuanya sehat panjang umur. Amin. Pak Dr. Sugiarto juga ustaz-ustaz yang lainnya, jamaah yang hadir, mudah-mudahan langkah kita menuju tempat ini mendapatkan ridho dan pahala yang didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin Maulid ya, ramai banget. Sekarang enggak Maulid, karena enggak Maulid ya, karena enggak Maulid jadi enggak terlalu sepi juga. Masih capek kali ya, karena panitia semua sih ya waktu itu ya. Karena mudah-mudahan kita bisa saling terus mengingatkan. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang telah mendapatkan syafaatul ummah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ketika seseorang di dalam sholatnya itu melaksanakan segala rukun, maka ada satu rukun yang ketika dia melaksanakan satu rakaat dalam sholatnya, maka rukun itu dilakukan 2 kali sujud. Ruku sekali, tidak sekali, Al-Fatihah ya sekali, Takbiratul Ihram ya sekali dalam satu rakaat. Tapi ketika kita sujud itu diperintahkannya 2 kali. Karena hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, manusia itu cenderung ujub, gampang sombong, dia gampang merasa bangga terhadap dirinya, mudah untuk merendahkan orang sekelilingnya. Maka sujud itu bahkan hadirnya rahmat Allah, nggak mesti dia harus baca tasbih 3 kali. Kalau afdalnya ruku itu 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tapi sujud itu subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kalau bisa banyakin itu lebih afdal. Cuman kira-kira juga kalau jadi imam jangan lama, si anak yakin. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kenal sujud itu ada 4. Ada istilah nyeleneh itu 5. Yang pertama kita kenal sujud sahwi, kemudian kita kenal sujud tilawah, kemudian kita kenal dengan sujud syukur, yang keempat kita kenal dengan sujud ketika sholat, yang kelima sujud nyusruk. Itu
Yang kelima itu. Ya, yang kelima nggak usah diingat itu mah. Jadi harus subhanallah. Hadirin, bahkan ketika seseorang baca Quran dia suruh sujud. Ketika dia dapat nikmat dia suruh sujud. Ya, dengan sujud syukur. Dia agak ragu dalam sholatnya tentang bilangannya kah atau tentang rukun dan sebagainya. Ragu dia dalam sholatnya, disuruh sujud sahwi, sujud juga. Boleh dilakukan sebelum salam. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dilakukan setelah salam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika seseorang dalam kondisi ragu, lupa dan sebagainya suruh sujud sahwi? Karena ternyata sujud itu tempat yang paling gampang untuk ingat Allah. Orang mengingat Allah itu mudah karena memang dia lepaskan seluruh titel dalam hidupnya. Dia lepaskan segala gelar dalam kehidupannya. Bahkan ulama juga ketika seseorang sujud kemudian dia meminta kepada Allah, itu waktu sujud adalah di antara waktu yang diijabah doa kita. Kan katanya kalau kita mintanya dekat ke bumi, maka yang di langit tuh gampang dengernya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyaknya sujud yang Allah perintahkan. Tadi saya sampaikan sahwinya, tilawahnya, syukurnya, kemudian sujud dalam sholatnya yang 2 kali dalam 1 rakaat. Ini menunjukkan hadirin yang dirahmati Allah, cara kita untuk bisa dekat dengan Allah, jadilah manusia yang setawadhu mungkin. Karena hakikatnya kan yang hari ini mungkin merasa punya dengan hartanya, toh satu saat ditarik susah. Yang hari ini merasa paling ganteng misalnya, seiring waktu ribut. Yang hari ini merasa lebih hebat, lebih kuat Allah Subhanahu wa taala, seiring waktu kekuatannya juga hilang. Lungsek hadir. Manggul gak nyanggup. Ya kalau udah manggul udah gak nyanggup, itu tinggal nunggu dipanggul hadirin. Kalau manggul udah gak nyanggup, tinggal nunggu dipanggul. Kapan dipanggulnya? Waktu dipanggil. Kalau dipanggil ya pasti dipanggul kita, jemaah syarul hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Salat itu adalah ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti. Karena ternyata orang yang salatnya sungguh-sungguh, maka kehidupannya main-main. Paham gak nih? Nggak ngerti ya? Enggak. Saya juga ngerti itu kurang tapi ngerti. Orang yang sholatnya sungguh-sungguh maka hidupnya main-main. Nggak serius dia sama kehidupan. Wong hidup itu cuma canda gurau kok. Cuman main-main. Cuman kita seringkali urusan sholatnya main-main, urusan hidupnya sungguh-sungguh. Terbalik gak tuh? Nah, dirinya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rata-rata persoalan kita ya persoalan duniawiyah terus. Duit. Ya. Sampai dilaguin sih. Duit. Sampai sebegitu. Rezeki kita padahal udah ada yang atur.
sesusah-susahnya kita nih, alhamdulillah sampai hari gini masih hidup, sampai hari gini masih hidup. Malah kadang-kadang kalau kita mikir-mikir nggak logis juga. Dulu sawah banyak tapi orang banyak yang lapar. Sekarang sawah buras tapi banyak orang yang mati kekenyangan. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bagaimana kita bisa hidup jadi benar sementara sholat kita kurang tapi benar. Ukuran khusyuk ya masing-masing lah. Sebab ada orang yang kelihatannya khusyuk, pas komat nggak bangun dia. Nah itu perubahannya ada. Kan gitu ya. Ada. Tapi urusan yang secara syariat atau urusan yang kaifiah tata cara sholat dan sebagainya, minimal itu yang kita paham. Bagaimana sholat takbiratul ihram, bagaimana ruku yang benar, bagaimana sujud yang benar, bagaimana. Orang yang udah paham caranya takbiratul ihram, jejak dia rukunya bagus, dia sujudnya, itu hidupnya belum tapi benar. Kan ada yang begitu ya. Maka ada istilah dosa-dosa. Nggak ada ya, ada istilah STMJ, sholat terus maksiat salah. Nggak ada kan ya istilah. Bukan, itu majelis dia. Ntar kita nggak diundang, bahaya. Gitu ya. Jadi hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dari itu hadir rahmati Allah, jangan pernah merasa cukup kita sudah hebat ibadah kita. Kita kan sering ngaji yang buah nih kan, ngaji Quran. Kita kalau baca Quran sendiri-sendiri, masya Allah, luar biasa. Udah paling fasih kata dia, udah paling bener kata dia, udah paling enak lagunya kata dia. Hadirin tuh, pas ngaji depan guru geram mulu bawaan. Dia biasa orang gerak ya nahan sakit, hadirin, nahan sakit. Kita kalau nahan kebangetan sakit ya gerah gitu. Dan gerah itu ada manfaatnya, penyakit pada hilang. Penyakit pada hilang. Maka olahraga paling enak ngaji depan guru, itu paling enak olahraga. Bener-bener. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting kita ngaji di mana aja gitu. Ya bicara slogan sih masing-masing ya. Mau PPH kan? Lagi segala PHK, model apa? Ya tadi kan sudah STMJ kan, ya minuman begitu dijadiin pengajian. Ya kan ada Subhanahu wa taala, ada majlis gahwah. Ya jadi majlis bener-bener ngopi doang, nggak ngaji, majlis gahwah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita harusnya lebih semangat, lebih semangat untuk bagaimana kita memperbaiki ibadah kita. Kalau ibadah kita rada baik, rada aja dulu dah, nggak baik banget, rada baik aja dulu. Kalau ibadah kita, sholat kita rada baik, rada benar, insya Allah kita selalu tadi guru kita sampaikan, apa yang kita lakukan dilah terus. Ya kan, orang yang benar itu adalah orang yang ketika dia hidup itu kayak sholatnya. Orang yang benar itu di luar sholatnya kayak sholatnya. Di luar sholatnya kayak sholat.
Sholatnya ingat Allah, di luar sholat tetap ingat Allah. Nah, pertanyaan besarnya kita bagaimana mungkin di sholatnya aja kita sering lupa Allah. Itu di sholatnya, apalagi di luar sholatnya. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada juga yang mengatakan ya fikih itu kan kita ngaji kulit. Yang minimal kalau kulitnya kelihatan bagus, kepilih itu. Minimal kalau kulitnya rada bagus, kepilih. 2 minggu lalu kalau nggak salah tuh saya bawa mangga dari Indramayu. Enggak gedong apa-apa. Iya. Udah habis. Iya, saya bawa itu 40 kilo apa ya? Antum nggak ada ya? Emang diumpet ya? Pas antum nyampe kita umpet ya emang gitu. Dan subhanallah. Itu mangga emang dari luar jelek benar. Tapi pas dibuka, masya Allah, busuk. Pas dibuka, aji enak. Ada subhanahu wa ta'ala. Tapi yang begitu orang belum tentu milik. Jadi orang pengennya luarnya bagus, dalamnya juga bagus. Maka mulai aja dulu nggak apa-apa, ukuran kita mah ukuran kulit dulu biarin. Ya, ukuran kita ukuran kulit biarin, kulit aja dulu kita bagusin. Ada subhanahu wa ta'ala. Sampai ada istilah itu, ya nggak bagus nih istilah, jablay syar'i. Bagus nggak istilah? Kan nggak bagus ya. Lah kok bisa begitu? Iya dia pakai hijab kok, tapi bisa disewa deh. Dia pakai kerudung kok, tapi kekepan sama yang bukan mahram. Lah apa berarti namanya? Kan gitu ada subhanahu wa ta'ala. Yang pakai kerudungan aja masih begitu, biarin, ntar juga lama-lama ilok begitu terus. Ya subhanahu wa ta'ala. Akan ada perubahan paling tidak kalau kita kulitnya rada bagus, ntar ke depan kita mau memperbagus dalamnya. Saya dulu waktu acara 7 hari saya pernah sampaikan, umumnya kan kita ngerapin apa juga ya halamannya dulu, ya bangun keluarnya dulu biasanya. Pas dalam hancur banget di rumah, dan subhanallah biarin lama. Cuman lambat laun itu bakal dirapihin juga insya Allah. Ada subhanahu wa ta'ala. Cuman jangan lama-lama. Sebab apa? Umurnya terbatas. Ngerapihin dalamnya jangan lama-lama. Allah yang suruh ngerapihin dalam tu, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Cepat-cepat rapihin tuh bagian dalam kita dari dosa, maksiat. Wasari'u, suruh cepat-cepat. Karena takut-takut belum sempat dibersihin, belum sempat dirapihin, mampus. Dan suara. Itu saya kira ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tibang hadir maulid, kalau tibang hadir Isra Mi'raj, kalau tibang hadir peringatan, toh ceramahnya itu juga kok. Ya. Sayangnya dari sekian banyak orang yang hadir di peringatan demi peringatan itu, jarang sekali yang mengambil hikmahnya.